Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarang Yukiang dan saya 3912 45003. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning. Saya di sini akan mempresentasikan tentang implementasi sistem ERP menggunakan Odoo ERP. Latar belakangnya itu usaha kuliner tradisional untuk berkembang. Yang kedua, banyak UMKM masih dikelola secara manual. Yang ketiga, masalah pada stok, produksi, dan keuangan. Yang keempat, dibutuhkannya sistem integrasi ERP. Profil usaha. Nama usaha itu dasar Nusantara di bidang kuliner tradisional. Produk itu nasi bakar dan pepes. Target pasarnya itu masyarakat umum dan online delivery. Permasalahan usaha. 1. Stok bahan baku tidak terkontrol. 2. Produksi tidak terencana. 3. Laporan keuangan manual. Yang keempat, data penjualan tidak terintegrasi. Solusi sistem ERP-nya itu menggunakan Odoo ERP. Kedua itu sistem integrasi satu database. Yang ketiga, otomatis proses bisnis. Yang keempat itu data real time dan akurat. Untuk aplikasinya itu aplikasi ERP-nya itu yang bernama Odoo. ERP berbasis open source. Yang kedua itu cocok UMKM. Yang ketiga, modulasi dan fleksibel. Dan yang keempat itu mulai dikembangkan. Modul Odoo yang digunakan: 1. Inventory management. Kedua, purchase. Yang ketiga, manufaktur atau produksi. Yang keempat, sales. Yang kelima, accounting. Di sini tuh ada sistemnya. Alur sistem ERP Odoo. Dari mulai pemasok itu ke pembelian, lalu ke stok barang, lalu ke produksi, ke penjualan, keuangan, dan laporan. Saya di sini akan memberikan tutorial Odoo, login dan dashboardnya. Pertama itu kita login ke sistem Odoo. Kita biasa login dengan menggunakan akun admin. Yang kedua itu dashboard menampilkan ringkasan usaha, yaitu menampilkan pemasukan yang kita masukkan untuk hari ini. Terus kalau akses seluruh modul itu dalam satu tampilan, jadi di situ akan menampilkan seluruh transaksi atau barang yang masuk hari ini atau yang keluar hari ini, pembelian atau penjualan hari ini. Kalau tutorial stok barang itu, yang pertama, masalahnya itu stok sering tidak sesuai. Jadi sebelum memakai ini, stoknya itu tidak selalu sesuai, jadi kadang kurang, kadang lebih. Jadi setelah memakai Odoo, input bahan bakunya itu, setelah pemakaian Odoo yang itu kita dapat input bahan baku, update stok otomatis, dan notifikasi stok menipis. Ini dapat kita lihat satu-satu dan dapat membantu kita. Terus itu solusinya itu stok lebih terkontrol. Tutorial pembelian. Yang permasalahannya itu riwayat pembelian tidak tercatat. Biasanya kalau sebelum kita memakai Odoo, biasanya kita mencatat secara manual. Setelah kita memakai Odoo, kita dapat membuat pesanan pembelian, terus pilih supplier, dan terus stok bertambah secara otomatis. Jadi di situ terkontrol dan tersusun. Terus tutorial produksi. Masalahnya itu produksi tidak terencana. Setelah kita itu sebelum memakai Odoo. Setelah kita memakai Odoo, dia mempermudah kita buat bill of material,
BOM. Terus yang kedua itu kita dapat menentukan jumlah produksi. Terus yang ketiga itu bahan baku berkurang secara otomatis, jadi terstruktur dan rapi. Tutorial penjualan. Masalahnya itu data penjualan tidak rapi. Ini sebelum kita menggunakan Odoo. Setelah kita menggunakan Odoo, kita dapat menginput pesanan, data pelanggan yang tersimpan, stok berkurang secara otomatis. Jadi setelah kita memakai ini, kita dipermudah untuk menginput pesanan pelanggan yang keluar dan yang masuk, terus dapat menyimpan data pelanggan yang secara rapi. Untuk keuangan, untuk masalahnya itu laporan keuangan manual sebelum kita memakai Odoo, jadi tidak tersusun dengan rapi, tidak itu kita menghitung secara manual, setelah kita memakai Odoo, pencatatan otomatis, terus laporan laba rugi itu terlihat, terus arus kas real time itu tercatat dengan otomatis. Manfaat menerapkan Odoo ERP itu yang pertama efisiensi operasional, yang kedua itu mengurangi kesalahan manual, yang ketiga data terintegrasi, keempat pengembalian keputusan lebih cepat. Kesimpulannya itu Odoo ERP cocok untuk usaha kuliner, yang kedua mengintegrasikan seluruh proses bisnis, yang ketiga itu membantu usaha berkembang lebih profesional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.